Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Sevianti Michelle. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hidup kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 191, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi, juga di dalam kehidupan kami seluruh jemaat GPIB Bethel Tanjung Pinang. Tuhan, terima kasih kalau di hari ini, di hari Minggu ini, Tuhan Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap ibadah yang kami lakukan, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan ini sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, menyukakan hati-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa, kami bersyukur untuk di hari Minggu ini, karena kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sepanjang satu minggu ini Tuhan, di dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami mau menghadap hadirat-Mu, kami mau menikmati Engkau ya Tuhan di dalam ibadah ini. Bapa di surga, sucikan, kuduskan kehidupan kami, supaya kami boleh layak untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh layak untuk menikmati firman-Mu yang hidup. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah boleh jadi oleh karena kehadiran-Mu, oleh karena kuasa-Mu yang menyertai dan memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan
kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 63. Baik ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita bermazmur bagi Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku akan memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, Tangan kanan-Mu menopang aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52, bait 1 dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. dan dalam
sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Amin. Demikian pembacaan Mazmur. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 52, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Penatua Sevianti. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari-hari hidup yang boleh kami lalui sampai saat ini. Kami bersyukur untuk napas kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan atas semua kami sampai saat ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu atas pembacaan firman Tuhan dan pemberitaannya. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berkarya atas bibir mulut hamba-Mu, dan ini firman ini boleh menjadi kekuatan bagi semua kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Keluaran pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca ayat ke-7 sampai ayat 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir, ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga mereka tidak mau mendengarkan keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca,
mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Salam. Pembacaan Alkitab hari ini dilatar belakangi dengan kisah bangsa Israel yang mengalami perbudakan di tanah Mesir. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Firaun mengeksploitasi umat Israel untuk membangun sebuah negara Mesir yang jaya. Orang Israel ditindas dengan kerja paksa. Tenaga mereka dikuras habis demi terciptanya sebuah negara Mesir yang makmur dan sejahtera. Supaya Mesir tertawa, Israel harus menangis. Dan supaya Mesir sejahtera, Israel harus menderita. Israel harus menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan selama di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka tidak berdaya, malahkah mereka terjerat dalam sebuah keputusasaan. Beban hidup yang begitu berat, tuntutan penguasa yang semakin hari semakin berat, membuat bangsa Israel berpikir waktu telah begitu lambat berputar. Harapan untuk keluar dari penindasan dan tindakan eksploitasi hanya tinggal mimpi. Allah yang mereka sembah, Allah yang telah berjanji setia kepada leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, sepertinya tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata apa yang mereka pikirkan adalah sebuah kekeliruan belaka. Semua yang dijalani, semua yang mereka alami, kesengsaraan, tangisan dan air mata yang tumpah sama sekali tidak pernah luput dari perhatian Allah. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 7-9, firman Tuhan katakan demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat ke-8 katakan, Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hebu, dan orang Yebus. Ayat 9 firman Tuhan katakan, Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dilatar belakangi oleh kerja paksa yang dialami oleh bangsa Israel, maka Allah memakai Musa dan Harun sebagai alat Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Pada waktu Musa dan Harun menghadap Firaun pertama kali dan meminta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel agar mereka dapat beribadah kepada Tuhan, Firaun meresponi hal ini dengan sebuah pertanyaan. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Pertanyaan ini sungguh sangat wajar diucapkan oleh seorang Firaun karena ia sudah mempercayai begitu banyak dewa. Apa keistimewaan Tuhan dibandingkan ilah-ilah yang lain? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kehadiran Musa dan Harun dengan tujuan yang sangat baik ternyata seperti menyiram api dengan bensin. Justru keadaan menjadi buruk bagi umat Israel. Israel semakin teraniaya. Intervensi Allah untuk membebaskan umat Israel dari penindasan tidak berbuah hasil. Itu juga yang menjadi dasar mengapa Musa protes kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau perlakukan umat ini begitu bengis? Kita bisa baca dalam Keluaran 5 ayat 22.
Musa pun protes kepada Tuhan dengan berkata, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Keluaran pasal 5 ayat 23 bagian akhir. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga yang kemudian menjadi alasan Musa untuk menolak pengutusan Tuhan untuk kembali menghadap Firaun dan berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Keluaran 6 ayat 29. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat 7 sampai 13 menjadi sebuah kelanjutan kisah di atas, dikala Musa dan Harun harus kembali diutus Tuhan untuk menghadap Firaun. Musa berumur kira-kira 80 tahun dan Harun 83 tahun. Kali ini Musa dan Harun dipakai Allah untuk melakukan sebuah mujizat. Tongkat berubah menjadi ular. Melalui mujizat ini diharapkan Firaun mau mengakui dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, yaitu membebaskan umatnya dari Mesir. Ternyata Firaun masih belum mau menuruti keinginan Allah. Bahkan Firaun cenderung menentang Allah dengan memanggil orang-orang pintar, tukang sihir untuk menandingi mujizat yang Allah lakukan lewat Musa dan Harun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Firaun berhati keras dan lebih percaya kepada seluruh dewa-dewa Mesir yang dipercayainya. Firaun berkeras hati dan Allah hanya membiarkan Firaun mengeraskan hatinya supaya maksud Allah dapat tercapai, yaitu menghukum orang Mesir dan Allah-Allah mereka karena kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Israel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terjadinya mujizat tidak secara otomatis sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja. Tongkat para ahli sihir Mesir juga berubah seperti ular, satu tindakan yang dilakukan oleh kuasa setan. Akan tetapi ketika tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, disitulah Allah Israel membuktikan bahwa kuasa Allah Israel lebih besar daripada kuasa para dewa Mesir. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan sederhananya kemudian, bisakah Tuhan tidak memakai tanda mujizat untuk langsung melembutkan hati Firaun agar ia langsung mau percaya kepada Musa? Tentu saja bisa. Namun Tuhan tidak memakai seperti itu. Tuhan akhirnya mau menyatakan dirinya jauh lebih besar daripada semua yang Firaun anggap lebih besar daripadanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, maka dari itu Tuhan memakai tanda mujizat. Pertanyaannya kemudian, apakah kuasa Tuhan tidak berdaya menaklukkan hati Firaun? Tentu tidak. Kuasa Allah lebih besar untuk menaklukkan apapun. Namun lewat peristiwa ini Tuhan mau menyatakan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak sama dengan cara yang diinginkan Musa dan Israel. Tuhan juga akan menyelesaikan persoalan itu pada waktu yang tidak sama dengan waktu yang diinginkan oleh Musa dan umat Israel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan hari ini kembali juga menguatkan kita bahwa saat ini semua orang tanpa terkecuali kita berada dan sedang merasakan pergumulan hidup. Karena pergumulan hidup tidak akan pernah terpisah jauh atau tidak akan dapat dihindari oleh setiap kita. Pergumulan di tengah-tengah hidup, berkeluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan. Apalagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita semua diperhadapkan pada satu situasi yang tidak menentu akibat mewabahnya virus corona saat ini. Efek sosial yang ditimbulkan cukup besar. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Usaha-usaha terancam kolaps, bangkrut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan masalah yang dihadapi membuat kita kadang-kadang berputus asa.
kita hilang harapan. Akibatnya sadar ataupun tidak sadar, kadang kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri sendiri, bahkan kita menyalahkan Tuhan sebagai penyebab dari persoalan dan pergumulan yang saat ini kita hadapi. Bahkan kita cenderung berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun jalan di depan kita terasa begitu mustahil, tetapi Allah menginginkan kita untuk dapat terus melangkah dengan iman dan percaya. Langkah ini akan begitu terasa berat jika kita terlalu memikirkan risiko apa yang akan terjadi. Logika kita akan memberitahukan kepada kita bahwa tidak mungkin kita akan bisa melangkah, tidak mungkin kita akan mendapat jalan keluar. Namun firman Tuhan menguatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, persoalan datang jangan hanya mengeluhkan keadaan yang sedang kita alami, tapi sebagai orang percaya, Allah menuntut kita untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Sang Empunya hidup ini. Dia yang menjadi sumber dari segala sumber akal dan pikiran akan menerangi hati kita, akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kekuatan tangan Tuhan yang akan membukakan pintu bagi jalan kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan akan memberikan kemenangan bagi kita. Pada saat masalah datang menghampiri, jangan pernah takut. Ketika kita merasa takut, maka pikiran kita akan dilengkupi dengan hal-hal negatif, sehingga kita menjadi lupa akan keberadaan Tuhan. Kita menjadi lupa akan kebesaran Allah dan segala yang dapat Allah lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya tentu kita juga percaya adanya mujizat yang kita butuhkan saat ini. Namun harus kita pahami, mujizat adalah cara Allah untuk menyatakan kuasa-Nya untuk membebaskan orang percaya dari berbagai situasi dan kondisi yang menyengsarakan. Mujizat itu memang hanya nyata. Mujizat itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang datang dari Allah yang Maha Kuasa. Mujizat itu sendiri adalah hak prerogatif Allah, milik Allah sendiri, sebagai tanda kemahakuasaan Allah. Oleh sebab itu, selamat Allah masih ada, selamat Tuhan masih kita sembah, maka mujizat itu masih selalu berlaku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan sederhananya kemudian, apakah mereka yang sudah melihat tanda mujizat pasti menjadi percaya kepada Tuhan? Belum tentu. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa iman dibangun di atas dasar mujizat. Mujizat bisa menjadi sebuah penyebab manusia terkagum-kagum saja, namun belum tentu manusia mencari sumber yang punya mujizat itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tongkat menjadi ular memberi sebuah pesan penting di minggu-minggu di mana kita berada dalam situasi yang tidak pasti saat ini, bahwa Allah yang disembah oleh Israel, Allah Ishak, Abraham, dan Yakub, adalah Allah yang sama yang saat ini kita sujud menyembah padanya. Allah mendengar dan mengetahui setiap pergumulan kehidupan kita, sekecil apapun. Oleh sebab itu, datang kepadanya, berdoa kepadanya, memohon dan meminta kekuatan padanya, sehingga keraguan-raguan di dalam menjalani kehidupan di depan kita akan Tuhan tuntun, memberi kekuatan, bahkan akan membuka jalan bagi kita dan kita melihat bahwa kuasa penyertaan Allah tidak pernah terbatas. Lewat siapapun, lewat apapun, bahkan lewat siapapun. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus menguatkan kita untuk terus percaya kepada Allah yang menjadi sumber mujizat itu. Tuhan memberkati kita. Amin.
firman Tuhan ini, kita akan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 378, bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami saat ini. Biarlah Bapa di surga, kami boleh terus diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah akan meninggalkan kami, membiarkan kami seorang diri bergumul menghadapi persoalan dan tantangan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan mampukan kami untuk terus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dimanapun Tuhan panggil dan utus kami. Bapa kekal kudus, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami mau menyerahkan akan seluruh pergumulan kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dari ketinggian Engkau melihat masing-masing kami Tuhan dengan berbagai persoalan dan tantangan kehidupan yang saat ini kami alami. Bapa di surga, kadang terasa begitu berat. Kadang kami putus asa Tuhan. Namun saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon pertolongan Tuhan atas seluruh pergumulan dan persoalan yang saat ini dihadapi oleh jemaat-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau telah terus menguatkan kami semua. Ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa Engkau ada terus di samping kami. Engkau terus yang akan menguatkan kami melalui hari-hari hidup yang Tuhan percayakan atas kami. Bapa kekal kudus, kami percaya Bapa di surga, Engkau akan menjadi jalan keluar atas seluruh persoalan yang dihadapi. Tuhan juga yang akan menjadi jawaban atas seluruh pergumulan-pergumulan hidup yang dinaikin oleh jemaat-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan kepala-kepala rumah tangga di tengah-tengah jemaat-Mu ini, di dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, di dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Tuhan berkati mereka.
Begitu juga ibu-ibu rumah tangga di dalam menjalani akan kehidupan ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri kesabaran atas mereka. Bapa di sorga, Tuhan Engkau berkati mereka. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu ya Allah. Dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak yang mau terus berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan anak-anak kami yang saat ini terpisah jauh daripada kami oleh karena pekerjaan dan pendidikan yang harus mereka lalui. Tuhan, kami terpisah jauh daripada mereka. Namun kami percaya sebagaimana Engkau menyertai kami sebagai orang tua, saudara bersaudara, maka kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan menjaga dan melindungi mereka di tempat-tempat pendidikan mereka, di tempat-tempat pekerjaan mereka, bahkan di tempat-tempat pergaulan mereka. Tuhan terus hadir, jaga dan pelihara mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa Tuhan, kami juga mau menyerahkan akan gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang, ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mau terus berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Engkau berkati seluruh presbiter yang ada, majelis jemaat yang ada, penatua diaken, unsur-unsur misioner yang ada, panitia-panitia. Tuhan berkati kami, satukan hati kami untuk terus melakukan hal yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus Tuhan, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan akan hamba-Mu Bapak Pendeta Ronald Rampala yang telah Tuhan percayakan, Tuhan utus di tengah-tengah jemaat-Mu ini, yang dalam beberapa waktu ini Tuhan, dia berada dalam pemulihan kesehatan. Dia boleh terpisah jauh daripada jemaat ini oleh karena sakit penyakit yang diderita. Tuhan, kami berdoa menyatukan hati kami. Kami memohon Bapa di sorga, Engkau terus berikan kekuatan bagi hamba-Mu ini. Tuhan berkati segala makanan minuman yang dia makan dan minum. Tuhan juga berkati seluruh obat-obatan yang dia makan dan minum. Begitu juga Bapa di sorga, Tuhan berkati tangan-tangan yang merawatnya. Biarlah dalam kehendak dan rencana Allah semata, Tuhan boleh memulihkannya, dan Tuhan boleh mempertemukan kembali kami di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan istri dan anaknya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga beri kesabaran, hikmat atas semua mereka dalam mendampingi hamba-Mu ini, sehingga lewat tangan-tangan mereka damai sejahtera Allah akan terus menjadi bagian dalam kehidupan, dalam memotivasi Pak Pendeta untuk memperoleh kesembuhan Bapak. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa Tuhan, kami juga mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang tercinta ini. Bapa di sorga, Engkau mengetahui ada begitu banyak hal yang mengakibatkan goncangnya pemerintahan ini, bahwa virus corona yang saat ini sedang mewabah Tuhan, membuat situasi keamanan bahkan perekonomian bangsa ini terporak-poranda. Oleh sebab itu kami mohon Bapa di sorga, Engkau beri hikmat dan kekuatan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh terus bekerja menghadirkan damai sejahtera Allah dalam pimpinan Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami percaya Bapa di sorga, apa yang dialami bangsa dan negara saat ini adalah dalam pengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan terus berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk semua kami, sehingga kami boleh melihat ini sebagai sebuah cobaan iman, bahwa ada karya Allah yang baik yang Allah sediakan bagi semua kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan akan keluarga
Bapak Samuel yang hari ini kehilangan anaknya, Ibu Maria dan Bapak Samuel. Tuhan, Engkau boleh kuatkan keluarga ini untuk melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu semua adalah karya yang indah di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Hibur dan kuatkan mereka ya Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa saat ini, kami juga menyerahkan akan jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam sakit, baik mereka yang berada di rumah-rumah sakit maupun mereka yang ada dirawat di rumah-rumah mereka. Tuhan jaga dan sertai mereka. Tuhan pimpin mereka, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan iman untuk melihat apa yang Tuhan buat baik adanya. Bapa di dalam kerajaan surga, secara khusus Tuhan, saat ini kami juga berdoa. Kami mau berdoa secara khusus bagi dokter, perawat yang merupakan ujung tombak dalam memerangi wabah virus corona saat ini. Tuhan hibur mereka, Tuhan berikan kekuatan secara fisik, mental atas semua mereka. Biarlah mereka boleh terus berkarya dalam lindungan dan penyertaan Tuhan di dalam memerangi wabah virus corona ini. Tuhan juga kuatkan keluarga-keluarga mereka. Bahkan kami berdoa menyerahkan seluruh pasien positif corona yang berada di kota Tanjung Pinang saat ini. Teristimewa kami berdoa menyerahkan pemimpin kami, Bapak Wali Kota Tanjung Pinang yang saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Tuhan, kami memohon campur tangan Allah. Biarlah kesembuhan yang daripada Allah, umur panjang yang daripada-Mu akan terus menjadi bagian hanya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa saat ini, kami juga menyerahkan akan hari-hari hidup kami di minggu baru yang akan kami lalui. Hari-hari hidup yang penuh dengan rahasia. Kami mohon Tuhan sertai kami. Tuhan ada bersama dengan kami untuk memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, menyusuri hari-hari hidup yang penuh dengan rahasia ini. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai kami di minggu yang telah kami lalui, Tuhan juga akan terus menyertai kami dan akan terus menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami Tuhan, dalam ungkapan syukur dan permohonan kami kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak Bapa. Dan biarlah Tuhan kami mohon sendengkan telingamu yang kudus atas permohonan dan syukur kami saat ini yang kurang sempurna. Dan biarlah Tuhan Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bait pertama sampai bait yang keempat. Sungguh nyata
Kita berdoa untuk persembahan kita. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena apa yang kami miliki semuanya daripada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu yang begitu rupa dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Saat ini kami memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita akan berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 bait pertama sampai baitnya yang keempat, di badai topan dunia. serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.